Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my learning journal. Namaku Suci Ramadhani. Nah, di kesempatan kali ini aku ingin ngejelasin tentang teknik penulisan jurnal ilmiah. Mau tahu bagaimana caranya? Ayo kita simak. Memangnya apa sih jurnal ilmiah itu? Jurnal ilmiah ialah suatu publikasi yang diterbitkan oleh institusi akademik atau organisasi profesi secara berkala yang berisi tentang artikel hasil penelitian dalam bidang tertentu. Terdapat beberapa ciri dari jurnal ilmiah. Yang pertama yaitu objektif, di mana jurnal ilmiah tidak boleh dipengaruhi oleh pendapat orang lain. Jurnal ilmiah haruslah berasal dari pendapat si peneliti sendiri. Kemudian, jurnal ilmiah juga haruslah bersifat rasional, sesuai dengan logika atau akal sehat, tidak boleh berisi imajinasi di luar nalar. Selanjutnya, juga harus kritis, yaitu penelitian haruslah mendalam dan mempertimbangkan banyak sudut pandang, tidak terfokus pada satu sudut pandang saja. Jurnal ilmiah juga haruslah bersifat pembaharu, membawa perubahan dan juga inovasi untuk kedepannya. Nah, selanjutnya saya ingin bahas tentang proses penulisan. Yang pertama ada pra-penulisan, yaitu dengan pencarian dan pengembangan gagasan, yaitu dengan mencari bobot permasalahan, urgensi, orasionalitas, pengungkapan gagasan, dan kedalaman gagasan tersebut. Juga ada pemahaman metode, di mana kita harus memahami penelitian yang kita lakukan, mau itu penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Peneliti juga harus mencari referensi yang bisa berasal dari buku, jurnal, atau juga yang lainnya. Juga terdapat perencanaan naskah. Kemudian selanjutnya ada proses penulisan. Penulisan ini yang pertama yaitu dengan menulis draft tulisan, kemudian menyusunnya menyesuaikan anatomi penulisan. Yang pertama ada judul dan juga nama penulisnya, kemudian berisi abstrak. Abstrak ini ialah harus ringkas dan padat dalam satu paragraf, berisi mengenai ide yang paling penting. Di sini juga dibahas dan memuat tentang masalah atau tujuan penelitian, prosedur penelitian, juga ringkasan hasil penelitian. Abstrak ini biasanya ditulis dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Kemudian ada juga kata kunci. Kata kunci ini biasanya berisi 3 atau 5 kata atau istilah yang juga ini dibahas dalam artikel ini. Kata ini tuh kenapa ada itu untuk memiliki makna khas dan jelas sehingga mempermudah penulisan artikel ini. Kemudian selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian, uraian permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, serta tujuan permasalahan tersebut. Kemudian ada juga landasan teoritis. Nah, landasan ini juga berisi teori juga konsep utama yang digunakan dalam penelitian. Kemudian selanjutnya ada metodologi. Metodologi ini berisi uraian mengenai prosedur penelitian yang terdiri dari sumber data, lalu juga ada jenis penelitian baik kualitatif maupun kuantitatif, juga ada spesifikasi model. Bagaimana data dianalisis juga terdapat di sini, metode penelitiannya dan juga bahan analisis seperti prosedur analisis, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga hasil dan pembahasan. Nah, hasil dan pembahasan ini berisi untuk menjawab masalah penelitian, untuk menafsirkan hasil penelitian, mengemukakan pendapat, juga menjelaskan arti dari temuan tersebut. Jadi maksudnya dari penelitian itu apa saja yang dihasilkan gitu, apa artinya gitu. Kemudian juga ada kesimpulan dan juga saran. Nah, kesimpulan dan saran ini berisi pernyataan pendek dari temuan yang ditulis, berisi deskriptif dan juga memuat jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini.
Kemudian ada juga daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini berisi tentang tata cara penulisan yang mengacu pada aturan yang ada. Juga harus lengkap mengenai semua penelitian ini haruslah terdapat di daftar pustaka tersebut. Kemudian ada proses pasca penulisan. Nah, di pasca penulisan ini ada revisi naskah, baik mengenai ejaan, tanda baca, teknik penulisan, penyajian gambar atau tabel, juga terdapat referensi untuk dikaji kembali. Kemudian ada juga penyuntingan naskah. Nah, penyuntingan naskah itu berupa untuk memperkecil kelemahan dan juga kesalahan dalam draft tersebut. Kemudian proses terakhir ada publikasi. Di dalam publikasi ini kita harus memperhatikan kelembagaan penerbitan, ketampilannya harus bagus, gaya penulisannya, substansinya. Juga terdapat kewajiban pasca terbitnya ini. Jadi tidak asal-asalan dalam menerbitkan jurnal ilmiah ini. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.